teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Sekarang kita akan ke bagian yang paling ditunggu-tunggu tentang regresi linear berganda, yaitu adalah melakukan uji hipotesisnya. Jadi di dalam penelitian ini kita punya 3 buah hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah untuk H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y, di mana X1 kita adalah konsep diri, X2 kita adalah minat belajar, dan Y kita adalah prestasi belajar matematika. Dengan harapan kita atau H1 kita adalah terdapat pengaruh yang signifikan X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Dengan kaidah penetapannya adalah jikalau nilai signifikansinya adalah lebih besar pada alfa, maka kita bisa mengambil kesimpulan pengaruh X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y tidak signifikan atau kita harus menerima H0. Tapi kalau signifikansinya adalah kurang daripada alfa, maka kita harus menerima H1, begitu ya, atau hipotesis alternatif kita. So, gimana cara mengujinya? Gampang banget, kita tinggal lihat aja statistik kita, begitu ya. Kita lihat SPSS kita tinggal klik Analyze, kemudian kita pilih yang regression, kita pilih yang linear. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah dapat kotak dialog seperti ini, teman-teman masukkan konsep diri dan minat belajar ke dalam independence. Oke, masukkan. Kemudian, yang bagian yang dependence, ini masukkan prestasi belajar. Oke, sebenarnya sudah sampai di sini. Kalau kita hanya untuk yang menguji regresi linear bergandanya, sudah cukup sampai di sini teman-teman, tinggal oke saja. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, hasil outputnya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita untuk yang menjawab hipotesis yang pertama, itu berarti kita tinggal klik aja yang ini. Oke, kita copy. Kemudian kita pastekan aja begitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan berdasarkan tabel ini begitu ya. Teman-teman lihat yang signifikansinya saja ini. Begitu ya, itu adalah 0,0000. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan nilai signifikansinya yaitu untuk X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y itu adalah 0,000 dan itu kurang daripada alfa. Artinya apa? Kita harus menerima H1. Menerima 1 artinya apa? Terdapat pengaruh yang signifikan antara konsep diri dan minat belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika. Nah, sehingga hipotesis pertama kita sudah terjawab. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk hipotesis yang kedua dan yang ketiga. Untuk yang hipotesis yang kedua dan yang ketiga itu sebenarnya kita menguji secara partial. Partialnya itu maksudnya adalah kita melihat pengaruh X1 terhadap Y dan juga X2 terhadap Y. Oke, dengan kita kriteria penetapannya atau kaidah penetapannya itu adalah jikalau nilai signifikansinya adalah lebih besar daripada alfa, maka kita harus menerima H0. Kalau nilai signifikansinya adalah kurang daripada alfa, maka kita harus menerima H1. Artinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y. Jadi, untuk sekali pengujian kita langsung bisa menjawab 3 buah hipotesis begitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke dalam tabel output kita begitu. Nah, output kita yang tadi, yang ini tadi, satu ini sudah menjawab semuanya sebenarnya. Oke, kemudian untuk kita tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau untuk yang bersama-sama kita lihat yang bagian atas, gitu ya. Tapi kalau untuk yang konsep diri sama prestasi belajar aja, teman-teman lihat yang ini, bagian yang keduanya. Oke, yang saya warnai merah. Sehingga kalau kita melihat berdasarkan tabelnya, 010, dan itu kurang daripada 0,05 atau alfa kita. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara konsep diri terhadap prestasi belajar matematika. Untuk yang hipotesis yang ketiga sama aja teman-teman. Kita copy saja untuk tadi hasil pengujiannya. Kemudian kita tinggal lihat saja di yang bagian yang ketiga. Yakni bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,004 dan itu kurang daripada alfa. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan
Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Oke, teman-teman. Kalau kita perhatikan di bagian output kita, di sini kita bisa melihat yang namanya ada nilai R, gitu ya. Pada tabel model summary ini, itu adalah nilai untuk korelasinya. Jadi kalau kita copy ini, begitu ya, kita tempelkan di sini, dan kita bandingkan nilai R-nya dengan tabel yang di atas adalah tabel kriteria hubungan, maka di sini nilai R-nya adalah sebesar 0,959. Nah, berdasarkan kriteria di atas, kita bisa melihat bahwa nilai korelasinya itu adalah sebesar 0,959. Artinya ini apa? Konsep diri dan minat belajar secara simultan itu memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap prestasi belajar matematika. Tahu dari mana? Kita lihat dari nilai R-nya, yaitu adalah sebesar 0,959. Oke. Kemudian, kalau biasanya di dalam regresi linear berganda itu biasanya kita diminta untuk menghitung yang namanya koefisien determinasinya atau melihat kontribusinya. Nah, di dalam kontribusi ini ada dua hal, yaitu adalah kontribusi secara simultan, artinya bersama-sama, dan kontribusi secara partial. Nah, untuk melihat yang kontribusi secara simultan, itu sebenarnya adalah gampang banget. Itu kita tinggal lihat nilai daripada R-square-nya saja. Jadi, kalau kita lihat dari output kita tadi, begitu ya, yang ini, di sini sudah ada terlihat nilai R-square-nya atau nilai R-square-nya. Nah, kalau kita ingin melihat nilai kontribusi antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, kita lihat nilai R-square-nya. Di sini, R-square-nya itu adalah sebesar 0,920. Kalau kita ingin melihat seberapa besar kontribusi variabel konsep diri dan minat belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika, maka kita tinggal lihat aja R-square-nya, kita kalikan dengan 100%. Berarti 0,920 kita kalikan dengan 100%, itu adalah sebesar 92%. Artinya apa? Di dalam penelitian ini, dengan sampel yang udah dipilih, begitu ya, maka variabel konsep diri dan minat belajar memberikan kontribusi sebesar 92%. Artinya, terdapat sisa 8% lagi yang memengaruhi prestasi belajar matematika siswa di sampel ini yang tidak diukur di dalam penelitian ini. Keren banget sih, 92%. Nah, kemudian, kalau kita ingin melihat kontribusi secara partial, bagaimana sih kontribusi X1 dan X2 secara sendiri-sendiri terhadap variabel Y, maka kita membutuhkan yang namanya uji lanjutan, karena hasil output yang ini tidak akan bisa menjawab kebutuhan kita untuk yang melihat secara partial. Maka, untuk yang kita melihat secara one by one atau secara partial, itu gampang banget, kita tinggal klik Analyze, kemudian kita pilih yang Regression, kita pilih yang Linear. Oke, saya reset dulu. Sama seperti yang tadi ya, kita tinggal yang konsep diri, masukin ke Independent, minat belajar juga masukin ke Independent, kemudian yang prestasi belajar masukkan ke Dependent. Nah, kemudian yang di bagian yang statistiknya, teman-teman pilih yang Part and Partial Correlation. Teman-teman klik centang aja, kemudian pilih Continue, kemudian OK. Nah, kita masukkan tabel yang ini. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Oke, sebentar. Kita inikan dulu, kita kecilkan. Nah, untuk menjawab seberapa persen sih variabel X1 memberikan kontribusi terhadap variabel X2, di mana kita tahu kalau secara bersama-sama mereka memberikan kontribusi sebesar 92%. Tapi kita mau tahu sebenarnya X1 sendiri itu memberikan kontribusi berapa? X2 memberikan kontribusi berapa? Nah, disinilah gunanya tabel ini. Jadi,
Kalian perhatikan ya teman-teman, kalau untuk mau menjawab berapa persen kontribusi variabel X1 atau konsep diri terhadap prestasi belajar matematika, maka kita lihat jam betanya. Di sini adalah yang sebesar ini. Kita lihat konsep diri itu adalah 0,454. Kemudian kita bandingkan dengan zero ordernya, yaitu adalah sebesar 0,943. Nah, kemudian kita kalikan. Sehingga rumusnya adalah tinggal beta, kita kalikan dengan zero ordernya atau nilai korelasinya, kita kalikan dengan 100%. Maka 0,454 kita kalikan dengan 0,943, kita kalikan dengan 100%. Oke, itu adalah sebesar 42,81%. Artinya apa? Secara partial, kontribusi variabel konsep diri terhadap prestasi belajar matematika itu adalah sebesar 42,81%. Nah, kalau kita ingin melihat kontribusi variabel X2 terhadap Y, maka hal yang sama, teman-teman. Kita tinggal lihat aja nilai betanya, gitu ya. Kemudian, kita lihat yang zero ordernya. Nah, kemudian kita kali, lalu kita kali dengan 100%. Sehingga 0,519 kita kali dengan 0,947, kita kali dengan 100%. Itu kalau teman-teman nanti tekan di kalkulator masing-masing itu kurang lebih angkanya adalah sebesar 49,15%. Artinya apa? Secara partial, variabel minat belajar memberikan kontribusi sebesar 49,1%. Nah, kalau kita ingin mengecek kontribusi gandanya atau secara simultan, maka teman-teman tinggal tambahkan aja kontribusi X1 ditambah X2, which is adalah 42,81% ditambah dengan 49,15%. Jadi tinggal kalau kita jumlahkan itu adalah sebesar 91,96%. Nah, kalau kita bulatkan, itu kurang lebih sama dengan 92% dan itu sama dengan nilai R-square-nya. Begitu ya, teman-teman. So, untuk yang koefisien determinasi, kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung persamaan regresi linear bergandanya. Itu sebenarnya hasilnya kita sudah dapatkan dari output yang pertama, tapi berhubung saya sudah close, so kita akan ulangin ya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih yang regression, kemudian kita pilih yang linear, lalu saya reset lagi supaya teman-teman makin ingat begitu ya. Konsep diri masukkan ke independen, minat belajar masukkan ke independen, kemudian prestasi belajar matematika masukkan ke dependen, kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman lihat yang bagian di sini saja yang koefisiennya kita copy. Gitu ya, kita masukkan ke dalam tabel kita. Sorry, kita masukkan ke dalam Word kita. Nah, di sini untuk yang menjawab persamaan regresinya itu gampang banget, teman-teman. Itu tinggal teman-teman lihat yang bagian sini saja. Nah, kalau dia dikatakan sebagai constants, gitu ya, itu berarti yang nggak ada variabelnya, begitu ya. Kemudian, yang konsep diri adalah 0,116 ini berarti adalah koefisien X1 kita. Dan kemudian yang 0,142 itu adalah koefisien untuk yang X2 kita atau koefisien untuk minat belajar. Jadi, persamaan regresi linear berganda berdasarkan tabel koefisien ini itu adalah Y sama dengan minus 10,690 ditambah 0,116X1 ditambah 0,142X2. Nah, kalau kita melihat persamaan regresi linear berganda ini, artinya apa sih? Ketika kita sudah mendapatkan persamaan regresi linear seperti ini, maka kita minimal memiliki 3 buah arti. Arti yang pertama adalah saat nilai X1 dan X2 rendah atau kita buat sama dengan 0, maka skor hasil prestasi belajar matematika siswa untuk sampel penelitian ini adalah negatif sebesar 10,690. Kemudian untuk setiap peningkatan satu satuan X1 atau konsep diri, maka akan berdampak terhadap Y atau prestasi belajarnya sebesar 0,116. Kemudian, pengertian yang ketiga adalah setiap peningkatan satu satuan X2 atau minat belajar, maka akan berdampak untuk
variabel Y atau prestasi belajar matematikanya itu adalah sebesar 0,142. So, teman-teman, cukup sudah apa yang kita bahas tentang regresi nilai berganda. So, stay tune in my YouTube channel. Kita akan lanjutkan lagi video-video saya tentang uji-uji yang lainnya. Semoga video ini memberkati teman-teman, berfaedah buat teman-teman. Kalau suka, silakan like, komen, sama share. Thank you.